manhaj itu kata metodologi niku kaidah di dalam memahami ayat, dalam memahami Quran, dalam memahami hadis. Tidak letternya itu namanya manhaj. Nah, memahami hukum itu manhaj, dan ilat itu juga bagian dari manhaj. Ilat itu bagian daripada manhaj, cuman operasionalnya beda dengan kalau manhaj yaitu beda. Ada yang khusus apa? Yaitu khusus ketika kita akan mengembangkan atau setidak-tidaknya mengembangkan untuk mengetahui ilat yang berupa hikmah untuk menguatkan pada dalil, pada hukum yang ada biar bisa lebih diterima, merasionalkan sehingga bisa diterima. Contohnya kalau larangan makan babi ini diteliti akan mengakibatkan penyakit pita. Entah penyakit pita itu apa saya nggak paham. Cacingan. Loh, ini bukan berarti mengembangkan pada yang lain, dah. Nah, mengkaji hukum yang ada, memberi ilat hukum yang ada, tapi ilat tidak akan bisa mutaati. Tidak akan bisa mutaati. Tujuannya ilat qasirah itu untuk memperkuat biar hukum bisa lebih diterima di kalangan khalayak rami. Nah, contoh yang manhaj. Jadi kalau ilat itu untuk mengembangkan, ya untuk mengembangkan atau untuk sekedar memperkuat. Tidak ada faedahnya kalau untuk memperkuat kecuali untuk takwiyah. Faedahnya takwiyah niku untuk memperkuat itu. Seperti saya katakan tadi, la zakata fi kulliyati sobiah. Tidak ada kewajiban zakat di dalam kulliyati sobiah. Ini teks. Ini dalam hadis. Nah, kemudian di dalam hadis tidak kewajiban zakat di dalam kulliyati sobiah ini, kalau kita akan kembangkan bagi huli-huli yang tidak sobiat bagaimana? Ini dilihat ilatnya ini karena apa? Ilatnya karena sobiahnya apa karena hulinya? Apa karena murokab? Nah ini ya dulu ala dzanil mujtahid. Hukum yang seperti ini sesuai dengan dzanil mujtahid. Famadzanna hukuman bahwa hukumullah. Yang akhirnya menurut Imam Syafi'i mengatakan kuliahnya, sehingga walaupun orang dewasa asalkan kuliah tersebut dilegalkan maka tidak kewajiban zakat. Tapi cara anak pindah itu bukan karena kuliahnya, karena sobiahnya. Nah, buktinya haji itu zakat termasuk ibadah maliyah, tapi anak kecil kok gak diwajibkan. Berarti anak kecil itu tidak karena kecilnya, sehingga di dalam kuliah sobiat itu dikembangkan anak-anak kecil itu tidak kewajiban, artinya anak yatim itu tidak kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, ini nanti itu tidak bertabrakan dengan nas. Nah, itu ada nas hadis yang menjelaskan bahwa intajir malal yatama li alla takulah zakat. Nah, ini bagaimana? Itu urusan kias yang bertabrakan dengan nas. Nah, nasnya ini kuat apa enggak dan seterusnya itu masih perlu diteliti kembali. Menurut Imam Syafi'i nasnya enggak kuat, akhirnya tetap ngayal. Syafi'i tidak kewajiban untuk zakat. Nah, ini karena itu manhaj dan berikut ilat. Contoh lagi, kalau manhaj seperti Rasulullah ketika istinja. Ketika istinja minta diambilkan batu, lalu diambilkan buah itu telek garing. Terus Rasulullah mengatakan hadiriksun, mau hariksun. Nah, ini untuk manhaj cara bahasa kita harus paham. Mau hariksun atau ma'atul kabirsun. Riksun itu adalah najis. Nah, ini untuk manhaj untuk mengetahui makna riksun
najis harus tahu tentang bahasa. Di antaranya manhaj itu harus mengetahui tentang bahasa. Kalau nggak ngerti ya nggak ngerti. Lalu setelahnya dari sun, berarti jelas akan memberi pemahaman dengan dawuh Kanjeng Nabi menolak dengan alasan riksun, berarti tahu kasrohnya manusia itu adalah najis. Kalau demikian selain punya manusia bagaimana? Gak ada. Maka kencingnya unta, tainya kambing, najis gak ada. Dalam Quran dan hadis gak ada. Nah, Imam Syafi'i memberanikan dengan kias lakob. Yang selain punyaannya manusia itu juga namanya baul, juga namanya goid, karena namanya sama, akhirnya ya sama-sama najisnya. Sehingga akhirnya untuk punyaannya binatang menurut Imam Syafi'i semuanya makhraja minas sabilain najasun, najis, baik dari makulil lahmi atau dari makulil lahmi. Ini namanya kias, menganalogikan. Kenapa? Alasannya sama, yaitu kias lakum tadi. Hanafi, Maliki, enggak, jangan gitulah. Apa itu namanya? Masa akan disebut dengan najis enggak ada, jelas gak ada nas kok. Al-aslu atau haram. Makanya mengatakan kencingnya unta itu boleh diminum, katanya jadi jamu itu. Itu juga gak masalah gitu loh ya. Itu loh cara itu dengan pakai pakai ilat. Coba lepas itu ilatnya, ilat ini ilat yang ghairu hakiki, yaitu ilat yang lugawi. Ya itu urusannya. Boleh ada itu perbedaan daripada beberapa fuqaha. Ini kita bisa membedakan ke sana. Berarti kalau kita akan mengembangkan harus dengan ilat. Kalau tidak dengan ilat nggak bisa. Kalau mengembangkan, kalau untuk mengetahui hukum aslinya ya tidak dengan ilat, dengan teks. Cara memahami Quran, cara memahami hadis, yaitu ada jampun, ada mafhum, ada mutlak wal muqayyad. Itu juga manhaj. Contoh seperti tayamum. Tayamum itu batasnya mengusap tangan sampai berapa? Dalam Quran nggak ditegaskan. Hanya aja akadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Sampai berapa batasnya? Nggak ada. Pokok wa aydikum. Tapi di dalam bab wudu syariat menegaskan wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, ini manhaj yang semacam ini apakah di dalam ayat wudu bisa digeret dengan tayamum? Kan hukumnya padahal beda tapi sebabnya sama. Hukumnya beda tapi sebabnya sama. Karena Syafi'i karena sebabnya sama, yo akhirnya dikiaskan, yang sehingga di dalam mengusap tangan di dalam tayamum sampai pada mirfaqain seperti yang ada dalam Fathul Qorib ya. Kalau Hanafi udah, kenapa? Hukumnya nggak sama, jangan disamakan di dalam pemahaman. Ilatnya nggak sama, hukumnya nggak sama, ilatnya nggak sama. Dan tadi bagaimana? Ya sudah, bagi tayamum ya tetap ramsaku biujuki pak adiku mutlak, akhirnya pokoknya sementing tangan diusap ya sudah. Makanya kalau menurut Hanafi seperti yang diajarkan dalam Kemenak, Anda mengusap akan tayamum ya juga gini aja, sudah cukup. Nah, nggak usah sampai cara seperti ini gitu kan ya. Nah, yang seperti cara seperti ini kan ya Syafi'i gitu loh ya. Nah, ini namanya manhaj. Pakai dilala, pakai dalil. Jadi manhaj itu lebih umum. Ilat itu juga termasuk bagian
manhaj, metodologi memberikan hukum, tapi di sini metodologi untuk mengembangkan masalah dengan melalui ilah. Itu kalau kita bicarakan contoh-contoh banyak sekali. Tapi waktunya sudah sore. Kedua, apa bedanya Dafi'ah? Dafi' itu menolak, Rafi'ah itu menghilangkan. Kalau contoh yang Dafi'ah seperti iddah itu menolak hukum, tapi gak menghilangkan. Menolak hukum tapi gak menghilangkan. Artinya apa? Ketika iddah menolak untuk nikah. Makanya ketika orang terjadi dalam waktu iddah, at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw bi ihsan. Ini kan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang yang ditolak itu harus tempe dulu, gak boleh dirabi, gak boleh dilamar, harus istirahat supaya fresh. Yatarabbasna itu fresh sampai 3 quru. Ini namanya iddah. Berarti iddah melarang untuk kawin. Nah, tapi ketika sudah kawin ternyata harus ada iddah. Apa batal? Tidak ada, karena batalnya iddah, batalnya nikah tidak dengan iddah. Saya contohkan tadi, na'udzubillah ketika istrinya lagi kena syubhat dengan orang lain karena keringetnya baunya sama. Ini kita tidak boleh, ini harus setempe dari suami, tapi pernikahannya tetap sah. Yang sehingga ketika nanti waktu untuk fresh, untuk setempenya itu selesai, ya kembali lagi, gak usah nikah. Ini namanya dafi, tidak rofi. Nah, makanya ada kaidah lagi, la yuktafar fil ibtida' ma yuktafar fid dawam. Ini ada dafi kalau dalam pertama, tapi kalau di tengah-tengah nggak bisa rofi. Seperti jamaah ketika dikunci, terkunci ini nggak bisa kita jamaah dengan kalimat dan makmum. Tapi ketika asalnya nggak terkunci, kemudian tiba-tiba ada angin, aturannya jamaah ada angin jual kunci, no problem. Ini la yuktafar fil ibtida' ma yuktafar fid dawam. Ini namanya dafi, tapi tidak rofi. Layak rofi seperti tolak itu rofi, menghilangkan. Kalau ada orang kawin kemudian dengan tolak, at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin. Kalau sudah 2, fa imsakun, silakan kamu keloni lagi, au tasrihun bi ihsan, atau kelepaskan, tapi yang rukun, jangan dendam pikiran ya. Ihsan kan sing apik. Nah, tapi fa in talaqa ba'du fala fa in talaqaha, kalau sudah ditolak lagi wala takhillu ba'du hatta taqiya zaujan ghaira. Ingat, tidak boleh hatta taqiya zaujan ghaira. Loh, kok ada madhab sini, taqiya itu maknanya apa? Perlu diteliti. Yang jelas dalam Quran yang mengatakan tidak boleh kembali kecuali tangkiha, nikah. Apa nikah? Ini manhaj, bukan ilat. Kita teliti. Oh, di dalam hadis ada kata-kata la nikah illa biwaliyin. Oh, berarti akad. Boleh ngono sebelum diakad. Tapi ada lagi di dalam hadis isna'u kulla syai' ila nikah. Berarti bukan akad, wati. Wah, ini yang pas. Dimaknani apa nikah ini loh? Dimaknani nikah apa akad apa dimaknani wati apa kedua-duanya? Menurut Imam Syafi'i, karena nikah itu akhwat mabdun alal ikhtiyar, al istirab aula. Berarti tidak boleh kawin kecuali dengan dikawin orang lain dan sudah disetujui. Tapi cara Hanafi tidak. Karena itu pokok yang penting ya isnaullah syaitan nikah pokok sudah diwati orang lain. Alhamdulillah merane umpama sudah ditolak 3 itu terjadi keserongan. Jadi kembali akad lagi dengan yang pertama boleh.
menurut Abu Hanifah. Maka ada dari Hudzaifah pokoknya seperti ngangkat. Itu ada, walaupun ya saya pernah dimintai gak berani, bagaimanapun gak berani. Nah, ini manhaj. Termasuk manhaj ya. Kalau tadi dikatakan wal mutalaqatu yatrabasna bi anfusina salah satu quru 3 quru. Quru itu maknanya apa sih? 3 persucian apa 3 khitan? Gak jelas. Quran gak jelas. Apa 3 persucian apa 3 khitan gak jelas. Terus dilihat pakai nahwu aja lah. Salah satu bid'ahul lil asrafi atima ahaduhu mudzakkara fi dzitijabis wal mumayyaz yajri jam'at bil abdin kilatin fil aksari. Tuh di situ kalau pakai tak muzakkar, kalau tidak pakai tak muannas. Kok di situ salah satu quru 3 pakai muzakkar, berarti suci karena kalau khed itu enggak ada yang muzakkar, semuanya khed itu mulai zaman budian mesti wet. Loh, berarti 3 persucian gitu loh. Itu manhaj. Nah, ini kalau kamu ingin tahu maknanya semacam itu ya akhirnya seperti itu. Tapi kalau tidak ya pakai fikih aja langsung pena. Intinya berapa? 3 persucian pena. Tapi cara kata Hanafi enggak, itu 3 khitan. Pakai salah. Tapi kalau pakai suci mestinya pakai athar, pakai akro. Wong jamaah suci itu athar. Ora enak tuhun. Tuhur kayak ini. Athar. Itu karena athar berarti dari gini kira kuru itu muannas. Pakai jamak kasroh. Mestinya akro. Akhirnya bertentangan nih. Jalannya di doa akronya berarti khed. Kalau bang Syafi'i ya gara-gara Hanafi itu turun khetan, bukan turun persucian. Ini pakai manhaj untuk mengetahui semacam itu. Nah, saya katakan tadi yang paling pokok di dalam usul fikih yang Anda praktekkan adalah ilat kias. Kenapa? Karena untuk mengembangkan, untuk berbeda dengan kalau kita akan menghukumi pada hukum aslinya, itu akan berani saing dengan para mujtahid. Kan gitu kan ya? Akan bersaing gitu loh dengan ini. Karena apa? Cara memahami Quran dan hadis gitu. Tapi kalau kita pakai ilat, enggak. Ini banyak masalah-masalah yang belum terakomodir. Atau sudah terakomodir, kita harus bisa berbeda gitu loh. Zakat pun juga demikian, menurut Imam Syafi'i hanya 6 ajnas. Kalau an'am hanya 3, yaitu sapi, kambing, dan unta. Kalau Hanafi enggak, makanya kalau Hanafi tidak harus mengeluarkan kambing, bisa mengeluarkan apa itu namanya kimah. Kalau Syafi'i itu kalau kimah berarti kambing nggak wajib. Iya memang nggak wajib kambingnya, tapi diwajibnya itu kan nama-namanya. Kenapa? Zakat itu nama. Berarti kalau harta yang itu berkembang harus zakat. Makanya tidak harus kambing, tidak harus sapi. Pokok yang penting peternakan yang bisa berkembang, ayam, kuda. Kalau peternakan wajib zakat. Cara Hanafi, cara Syafi'i enggak, dapat udah berapa saja, memelihara ayam berapa saja, enggak wajib zakat. Dari sisi an'amnya, karena an'am itu hanya 3, gitu deh. Semacam itu. Tadi Rafi'ah sudah ya paham ya. Saya yang tanyakan bedanya Rafi'ah kalau Rafi'ah aja. Ya nanti kalau sulit ya di PKB. Rafi'ah dipakai, Rafi'ah ya dipakai sehingga memiliki Rafi'ah. Kalau nanti ada masalah Rafi'ah kita suruh maju. Juga mengambil Rafi'atin. Kalau ada masalah apa-apa ya sing Rafi'ah kok maju. Nah, yang fa'ilahuma kedua-duanya ya ada dafu, ada rafu. Lagi nek dafu dengan rafu ini kan ada dafu aqwa minar rafi. Menolak lebih baik daripada menghilangkan. Menolak lebih mudah daripada menghilangkan. Makanya ketika kamu ditawarin lebih baik kalau ragu tidak usah saja daripada kamu merangkap kemudian menyesal, ini menghilangkan lebih sulit. Gak enak, gitu deh. Itu pakai ad-dafu aqwa minar
dafu aku tolak ini nggak usah lah. Itu daripada nanti menghilangkan itu sulit kalau menghilangkan itu karena sudah kadung. Jadi ditanyakan dafun itu belum kadung, kalau rofi itu permasalahan sudah bila ditanyakan yang itu totalnya. Jadi rofi itu masalah yang sudah kadung, dafi itu belum yes. Fa'ilun benar rofi seperti rodok, sudah saya sampaikan. Di rodok ketika akhun lil rodoah ini termasuk haram dinikah. Maharma bin nasab, harma bir rodok. Kalau sudah dinikah ternyata disusui, tapi di Indonesia gak akan pernah terjadi. Yaitu yang terjadinya itu orang kawin, anak kecil belum usia 2 tahun, apa ya ini? Biasanya di Madura. Itu dijodohkan sejak kecil sudah dianulir, ada semacam itu. Tapi dulu sekarang itu sama Siti Nurbaya sudah gak mau dengan ada semacam itu, gak mau dijodohkan. Nah, ketika dijodohkan itu 2 tahun, padahal kamu sudah punya istri. Koyo kene wis duwe bojo. Kan iki terus baru wis duwe bojo 2 tahun, jadi isi satu-satu iki ya. Ini oke, artinya oke ini barang-barang yang dalam adatnya gak akan terjadi itu sudah terjawab, dirumuskan umpama ada. Nah, istri kedua disusui dengan istri pertama, nah, itu membatalkan. Di rofi menghilangkan. Mengkuatan ya sebuah kalau ada, kayaknya saya kira kok gak akan ada nih. Nah, tapi kita sudah takhayul, sudah umpamanya sampai disebutkan kalau ada orang farjinya saklawang kemudian masuk itu batal wudhu apa enggak? Nah, jawabannya ya kalau farjinya saklawang dakalnya seberapa? Nah, itu sudah ada, itu oke, itu saking ngalimnya. Mereka di dalam metodologi, di dalam cara mengembangkan masalah, umpama ini, semacam itu. Kalau masih ada, kami kembalikan. Mungkin kami beri waktu spesial untuk Mas dua pertanyaan.
belum ada dalam kitab Turos seperti halnya jika ada kurban yang tidak layak konsumsi dan haram untuk dikonsumsi secara dokter sebab membahayakan bagi kesehatan. Nah ini dalam kutub Turos itu ada beberapa tanda. Di antaranya adalah sama-sama ada mereka, sehingga kalau kurbannya ini ada, maka dalam kitab itu dijelaskan wajib disembelih pada waktu itu. Tapi ada tanda lain yang juga mirip, yaitu di mana ketika yang mambunya itu hilang, ini diatur tidak tamadun, sehingga hal itu termasuk kudur yang boleh takdir bagi anwar dunia. Nah, persoalan yang tadi yang belum ada dalam kitab itu sebetulnya bagaimana cara menentukan untuk menghukumi kasus dunia yang dibilang itu, apakah metodenya sama seperti halnya kias yang ada dalam buku sendiri atau ada perbedaan? Karena itu hanya sekedar satu masalah yang sendiri. Mungkin dari kami itu selanjutnya kami serahkan kepada beliau dari sini. Seperti ilat masako di dalam sabar. Masako itu bukan ilat karena tidak mencoba, tapi perlu disampaikan di dalam sabar boleh boleh mengapabur, bukan boleh ngosok, boleh boket. Tapi di sini karena hanya memperkuat saja, makanya ada ilat tidak ada ilat, ada masako tidak ada masako, hukum tetap. Jadi andai kata tidak ada masako ya tetap boleh fitrun, tidak ada masako ya tidak ya tetap boleh fitrun. Ilatnya sabar. Nafsu sabar boleh, kalau ilat yang sabar itu ilat kosiro, kalau tidak ada sabar ya tidak boleh. Ilat nggak boleh. Cuma ilatnya itu bukan sabarnya aslinya, karena sabar itu tidak munasib. Nah, yang munasib adalah masako. Sebenarnya kalau kita kaji masako itu ilat untuk taksim. Kenapa? Karena al-masako itu tadribut taisir. Hanya saja masako yang bisa untuk taksim itu, masako yang bagaimana? Jadi masako ada 3. Ada masako khafifah, ada masako syadidah. Kalau masako khafifah sudah menjadi gubernur. Seperti adna sudah, itu tidak boleh sama sekali. Atau bisa dikatakan masako la tanfaku anil ibadah dengan masako sing tanfaku anil ibadah. Semua ibadah itu masako, jadi tidak ada dispensasi. Tapi kalau la tanfaku anil ibadah dilihat, kalau syadidah boleh, kalau tidak syadidah tidak boleh. Nah syadidah itu aja bagaimana? Diperkirakan. Jadi yang ilat muqaddar diperkirakan umpama pergi masakoi seberapa, gitu. Melebihi dari masakonya yang ada dalam pergian itu syadidah. Apa itu namanya, yang syadidah yang mati itu jelas karena darurat itu makhluk. Bainahuma baina syadidah wal khafifah itu dilihat agak mirip yang mana. Nabi siapa agak mirip yang syadidah akhirnya boleh, mirip yang khafifah ya tidak boleh. Kenapa? Karena perempuan. Jadi aslinya gitu, tapi karena tidak mencoba akhirnya tidak bisa, harus kembali pada Madinah. Alasannya apa? Karena hukum itu maksudnya adalah untuk mensamakan kepada keseluruhan masyarakat. Ini dalam hukum yang implementasinya pada sosial. Cuma nanti Anda juga akan mumet lagi dalam kayak di dalam Qat'us Syarikoh
Ini ketika kita mengambil barangnya orang lain, niatnya mengambil barangnya sendiri. Ini atau mengaku ini barangnya sendiri, bukan niatnya saya barang saya sendiri kan dia ambil sana. Ini nggak jihad. Kalau niatnya mencuri, jihad. Nah, oleh karenanya mestinya ini hukum sosial, tapi kok dikembalikan kepada niat. Kabur. Nah, ini kira-kira kita ngaji begini kayak gini. Sekali dia. Masuk hukum sosial dikembalikan pada niat. Mestinya kalau sosial itu jangan dikembalikan kepada niat, kepada Madinah. Makanya saya katakan dalam masalah menggunakan hukum fatwa itu rancau di sini dalam pemahamannya. Tadi yang jelas kalau ilat-ilat yang qasiro karena hanya sekedar memperkuat wujudu wa adamu la yu'athiru wa la yughayyiru malas tetap dan tidak bisa dikembangkan. Misalnya kalau puasa itu boleh tidak puasa berarti tidak wajib puasa, maka sholat pun kalau safar tidak wajib, nggak boleh. Kenapa? Kita sudah dalil sholat itu tidak boleh ditinggalkan pada wa'akuhu sabitan. Nah, maka nggak sama. Termasuk semacam itu. Kenapa? Kalau ilat seperti ilat, ya qasiro ya khusus fitrun saja, selain fitrun juga boleh. Sholat juga nggak boleh. Kenapa kok dilatih barang ya pantas-pantasan bentuk apa itu namanya bisa diterima gitu. Ini yang dimaksud ilat qasiro. Kata al-hukum binal do'ir. Nah, kata nadhir ini permasalahannya melihat hukum aslinya itu yang mana. Kalau Anda tadi nadhar ila hadza wa nadhar ila hadza, inilah yang disebut dengan ta'addudul asli. Ta'addudul asli, ya, ketika ta'addudul asli ini apa bisa diterima? Nah, di dalam ta'addudul asli ini masuknya dalam sabah yang lebih banyak. Yang lebih banyak jadi analogikan yang mana? Kalau di situ hasil rumusan dari mustahil bukan dari hadis, yaitu hanya di apa itu namanya kembalikan kepada yang dihukum seperti dawat hen, ada dua pandangan. Contoh akad mukhabarah. Akad mukhabarah, akad muzarakah menurut Imam Nawawi, Imam Syafi'i boleh. Alasannya apa? Karena terjadi pada apa itu namanya terjadi akad mukhabarah pada tanah Khaibbar, yaitu orang Yahudi di Khaibbar menggarap sawah untuk orang Muslim dan membayar sebagian penghasilan. Tapi untuk orang kafir tidak bisa itu. Mukhabarah itu ijarah itu harus makluman. Kan ini tidak makluman maka nggak boleh, sako nggak boleh. Itu boleh. Kalau itu jangan dijadikan sebagai alasan. Itu permasalahannya dengan orang Yahudi. Kalau dengan orang Yahudi bisa ibatul jizyah. Sama dengan jizyah. Karena saya ibatul jizyah, makanya ya jangan kita analogikan ke sana, nggak sama. Dengan semacam ini. Ini ada dua wajah. Kalau kita lihat dari realitanya bisa, tapi kalau kita kembangkan dengan amal atau dengan ta'akulnya setelahnya di bawah musako, mukhabarah itu ijarah. Karena ijarah harus maklum, kalau maklum nggak sah. Enak sebenarnya. Nah, itu namanya dilwajhen. Ada hukum dua wajah. Itu nanti kalau untuk bertentangan dalam jawab ini, kalau dalam masalah ini bagaimana masalah nazar? Itu nazar muayyan apa nazar baru muayyan? Kalau nazar baru muayyan jelas nggak boleh. Karena nazar baru muayyan itu berlaku atas sama. Nazar baru muayyan itu yang bagaimana? Ya lillahi alayya al-qudhiyah
Kemudian tahu nazar muayyan, nazar dari muayyan seperti insafat yang memaridi fa'alaya ulfiyatun, itu namanya nazar mujazah. Tapi gak muayyan, ini yuk itu aku alasan apa? Nah, yang menjadi masalah itu ketika al-udhiyah hadisat nilayah al-udhiyah hadisat. Kalau ini kan sudah, kalau yang satu mengatakan sah, kenapa? Karena sudah zamanul milki. Kalau sudah zamanul milki, ini jangankan pada waktunya ditakhirkan nggak masalah. Yang penting ini sudah hilang. Makanya walaupun habis waktunya tasrek pun tetap harus disembelih. Harus disembelih walaupun sudah, karena sudah zamanul milki. Seperti ada sapi yang ada di gedung DPR Jakarta, tidak diketahui siapa pemiliknya, tak bertumpang. Jadi bagaimana kalau dibeleh? Kalau itu sudah muayyan, ya harus dibeleh. Walaupun ada waktunya, tidak apa-apa. Tidak harus ada waktunya. Itu kasus saya, ketika saya bertasrek masih sakit dan dagingnya bisa berbahaya kalau dicampur. Iya. Akhirnya waktu Diakhirkan. Diakhirkan enggak masalah. Kenapa? Diakhirkan karena dapat pahala dua. Tapi kalau yang satu hanya iroqatul jam saja, ya enggak masalah. Karena apa? Ilatnya itu ada dua. Ada iroqatul jam, ada min haitsu sodaqah. Makanya kalau sudah iroqatul jam, seperti Ibnu Abbas mengatakan ayam itu boleh, mentok boleh, aksa boleh. Kenapa iroqatul jam? Tapi kalau kita pakai ini bukan masalah iroqatul jam. Masalahnya adalah tasadduq yang juga bisa jika diwajibkan kepada orang yang kaya, yang ada satu nisab seperti saibatul zakat, sehingga masrafnya seperti masraful zakat. Loh, kalau demikian ya tidak cukup kalau cuma mentok dulu. Jadi kalau kita lihatnya dari sisi apa? Terus. Menawi kalau di bawahnya, karena ketika nazar itu ayat, maka ada kewajiban untuk melakukan yang sendiri itu yang berupa menunggu waktunya. Terus akhir itu secara komunikasi itu berbeda. Sebab boleh sehingga ketika ada nazar oleh ayat ini tidak ada itu harus sudah ada seluruh akibat. Nah, ini kalau saya jenenge ilat yang justru mukhalil, merusak daripada tujuan sedekah. Iya. Iya, malah justru yang mukhalil itu yang berpendapat itu bisa dibenarkan, tapi irasional semacam itu. Kalau saya nggak terima semacam itu, kenapa? Ini bukan hanya sekedar iroqah, bukan sekedar iroqah, tapi ada nilai sedekah. Kalau kita iroqah ini doatul mal itu. Nah ini yang kadang itu terlalu apa itu namanya terlalu sakral, seakan-akan gitu loh. Ya benar, sudah iroqah, sudah apa itu izalatul milki. Kalau kita lihat ketika izalatul milki dibelah tidak ada tempatnya, tidak pada waktunya, apa tidak sah? Kan ya sah. Kenapa kalau kita cari yang masyarakat tadi yang apa itu namanya pahalanya lebih banyak? Katanya kan gitu. Kalau dijawab itu masalah warasnya tidak maudhu, kamu masih maudhu, tidak tahakum. Walaupun warasnya itu tidak tahakum, tapi umpama mati dengan sendirinya kan sudah isqat adil wujud. Yang penting ini kan isqatul wujud kan sudah diboleh nggak diboleh itu sudah isqatul wujud, sudah izalah lah. Itulah kalau kita kembalikan sabarnya itu tetap ya yang diakhirkannya bukan sabarnya pas ke sana. Lebih banyak artinya. Lebih banyak yang apa itu namanya ilat yang mendorong ke sana. Kenapa? Kini
kita kosron mati. Nah, ini gara-gara takhir ini akan menjadi dianggap sebagai orang asrin, berarti wajib ngijoli apa enggak? Nah, saya ini secara akal kita dengan tujuan maslahah ini termasuk dikatakan taksir apa enggak? Nah, sekarang itu taksir karena warasnya tidak muhakkak, ya silakan. Nah, itu yang memang kalau kita kembalikan kepada hukum yang urusannya ta'abudi memang seakan seperti itu. Tapi di dalam masalah korban ini tidak hanya cukup dengan ta'abudi. Nah, ada karena apa? Kalau tidak ta'abudi sebab masih ada persyaratan harus arba'atun latu bil udhiyah. Nah, kalau di situ mestinya ta'abudi kan disyaratkan harus arba'atun bil udhiyah. Maksudnya kan gitu. Itu makanya ya seperti Ibnu Abbas harus berani bahwa mentok pun boleh. Kenapa kok mentok pun boleh? Karena iroko. Maka kalau itu sih penting iskot dengan iroko terus lainnya disedekahkan. Itu seperti riwayat Bilal dengan pakai Ibnu Abbas la ubali an iraqatul dijaj terus wa atasaddaku bimali. Nah, saya sedekahkan saja lebih baik. Kemudian untuk gugurkan wanharnya itu cukup dengan dijajah. Ini malah justru kalau musuh pandemi semacam ini malah yang lebih baik ya jagung itu uangnya digunakan untuk membantu orang-orang yang kena korban corona kan bukan dengan kima. Nah, itu irokonya dengan dijajah saja. Terus uangnya digunakan kalau dengan kima itu kita pakainya tidak hanya itu, pakai safiyah saja nggak wajib dan sedekah lebih baik daripada ya sudah. Ketika kita jadi pakainya itu. Nah, ini tidak korban dengan khidmah, tapi korban sedekah bukan namanya tadi sedekah. Jadi hal ini cuma nggak diterima oleh orang-orang awam yang pemahamannya bahwa sapi itu akan digunakan untuk kendaraan. Ini yang pemahaman yang perlu diluruskan. Sehingga banyak orang-orang yang tidak sholat dan ibadah itu hanya korban karena mengandalkan bisa akan numpak sapi. Betul itu. Lagi, salah yang semacam itu. Jadi kalau masalah yang tidak sama